Selamat pagi, siang, sore, malam Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan program kerja saya ini. Ini merupakan program kerja saya yang kedua, dan saya akan memberikan sosialisasi mengenai perawatan dan pengembangan area pariwisata demi kenyamanan warga sekaligus para wisatawan di area wisata. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk memberikan sedikit pengertian, arahan, serta inspirasi untuk mengembangkan area wisata di Semelian sehingga kedepannya bisa menjadi lebih baik, terutama setelah pandemi ini berakhir dan semua aktivitas menjadi normal kembali. Apabila Bapak Ibu sekiranya tertarik untuk bertanya-tanya lebih lanjut atau memiliki pertanyaan atas penjelasan saya, Bapak Ibu dapat menghubungi kontak saya melalui WhatsApp seperti yang tertera pada layar. Pertama-tama saya akan mulai dengan pendahuluan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sementara itu, pengembangan pariwisata adalah suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik lagi ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada di dalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya. Terdapat 5 hal penting yang mendasari kegiatan pariwisata. Yang pertama adalah perjalanan wisata yang bertanggung jawab. Artinya bahwa semua pelaku kegiatan pariwisata harus bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pariwisata terhadap lingkungan alam dan budaya. Yang kedua, kegiatan pariwisata dilakukan ke atau di daerah-daerah yang masih alami atau di daerah-daerah yang dikelola berdasarkan kaidah alam. Yang ketiga, bertujuan selain untuk menikmati pesona alam, juga untuk mendapatkan tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai fenomena alam dan budaya. Yang keempat, memberikan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi alam. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kemudian, wisatawan adalah pengunjung di negara yang dikunjunginya, tinggal setidak-tidaknya selama 24 jam, dan yang datang berdasarkan motivasi mengisi waktu senggang atau untuk bersenang-senang, berlibur, atau untuk alasan kesehatan, studi, keluarga, dan sebagainya. Yang kedua, melakukan perjalanan untuk keperluan bisnis, melakukan perjalanan untuk mengunjungi pertemuan-pertemuan atau sebagai utusan dalam rangka ilmiah, administratif, diplomatik, keagamaan, olahraga, dan sebagainya, serta dalam rangka pelayaran pesiar, jikalau tinggal kurang dari 24 jam. Tujuan pengembangan dari objek wisata adalah meningkatkan nilai estetika dan keindahan alam, meningkatkan pengembangan objek wisata, memberikan nilai rekreasi, meningkatkan kegiatan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta meningkatkan keuntungan. Adapun dua keuntungan ekonomi dari pengembangan wisata adalah yang pertama, keuntungan ekonomi bagi masyarakat daerah. Keuntungan-keuntungan ini dapat mencakup membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat daerah, meningkatkan popularitas daerah, serta meningkatkan produksi. Sedangkan keuntungan yang kedua adalah keuntungan ekonomi bagi objek wisata, yang dapat mencakup meningkatkan pendapatan objek wisata tersebut, meningkatkan gaji pegawai pengelola objek wisata, meningkatkan sarana dan prasarana yang ada pada objek wisata, meningkatkan sikap kesediaan dalam berperan serta untuk melestarikan potensi daerah objek wisata dan lingkungan hidup, serta manfaat yang diperoleh, meningkatkan sikap, kreasi, dan inovasi para pengusaha objek wisata, serta meningkatkan mutu aksesibilitas dan bahan-bahan promosi dalam pengembangan suatu objek wisata. Sekarang saya akan masuk ke pengembangan pariwisata. Pengembangan objek wisata didasarkan atas asas sebagai berikut. Yang pertama, asas pelestarian. Penyelenggaraan program sadar wisata terhadap suatu objek wisata yang hendak dikembangkan dan diarahkan bertujuan untuk meningkatkan kelestarian alam dan lingkungan objek wisata, serta kesegaran udara di daerah objek wisata tersebut. Yang kedua, asas manfaat. Penyelenggaraan program sadar wisata diarahkan untuk dapat memberikan manfaat dan dampak praktis baik ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, maupun lingkungan. Kerangka pengembangan destinasi pariwisata terdiri dari komponen-komponen utama sebagai berikut. Yang pertama, objek daya tarik wisata atau atraksi yang mencakup keunikan dan daya tarik berbasis alam, budaya, maupun buatan atau artifisial.
Yang kedua, aksesibilitas yang mencakup kemudahan sarana dan sistem transportasi. Yang ketiga, amenitas yang mencakup fasilitas penunjang dan pendukung wisata. Yang keempat, fasilitas umum yang mendukung kegiatan pariwisata. Yang kelima, kelembagaan yang memiliki wewenang, tanggung jawab, dan peran dalam mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata. Atraksi atau objek daya tarik wisata merupakan komponen yang signifikan dalam menarik kedatangan wisatawan. Modal atraksi yang menarik kedatangan wisatawan ada 3, yaitu sumber-sumber alami seperti gunung, danau, pantai, dan bukit, atraksi wisata budaya seperti arsitektur rumah tradisional di desa, situs arkeologi, seni dan kerajinan, ritual, festival, kehidupan masyarakat sehari-hari, keramah tamahan maupun makanan, dan yang ketiga, atraksi buatan seperti acara olahraga, berbelanja, pameran, konferensi, dan lain-lain. Model kepariwisataan dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata di tempat modal wisata tersebut ditemukan dan di luar tempatnya yang asli. Atraksi merupakan komponen yang sangat vital. Oleh karena itu, suatu tempat wisata tersebut harus memiliki keunikan yang bisa menarik wisatawan. Fasilitas-fasilitas pendukungnya juga harus lengkap agar kebutuhan wisatawan dapat terpenuhi, serta keramahan masyarakat tempat wisata juga sangat berperan dalam menarik minat wisatawan. Faktor-faktor tersebut harus dikelola dengan baik, sehingga menjadikan tempat tersebut sebagai destinasi wisata, dan wisatawan rela melakukan perjalanan ke tempat tersebut. Aksesibilitas pariwisata dimaksudkan sebagai segenap sarana yang memberikan kemudahan kepada wisatawan untuk mencapai suatu destinasi maupun tujuan. Faktor-faktor yang penting dan terkait dengan aspek aksesibilitas wisata meliputi petunjuk arah, bandara, terminal, waktu yang dibutuhkan, biaya perjalanan, frekuensi transportasi menuju lokasi wisata, dan perangkat lainnya. Hal-hal ini dapat dimasukkan ke dalam website atau media sosial tempat wisata terkait. Yang ketiga, amenitas adalah serangkaian fasilitas untuk memenuhi kebutuhan akomodasi, seperti tempat penginapan, tempat-tempat perbelanjaan, fasilitas transportasi, akomodasi, biro perjalanan, atraksi kebudayaan, rekreasi dan hiburan, pelayanan makanan, dan barang-barang cenderamata. Suatu destinasi harus memiliki berbagai fasilitas kebutuhan yang diperlukan oleh wisatawan, agar kunjungan seorang wisatawan dapat terpenuhi dan merasa nyaman. Tersedianya berbagai fasilitas kebutuhan yang membuat wisatawan merasa nyaman tersebut akan membuat semakin banyak wisatawan yang berkunjung. Perlu diperhatikan bahwa amenitas bukan merupakan daya tarik bagi wisatawan, tetapi kekurangan amenitas akan membuat wisatawan menghindari destinasi tertentu. Fasilitas umum lebih kepada ketersediaan sarana dan fasilitas umum yang digunakan oleh wisatawan yang juga mendukung terselenggaranya kegiatan wisata, seperti bank, ATM, telekomunikasi, rumah sakit, dan sebagainya. Fasilitas umum juga dapat dikatakan mencakup keberadaan berbagai organisasi untuk memfasilitasi dan mendorong pengembangan serta pemasaran kepariwisataan destinasi bersangkutan. Ada 5 bidang utama keterlibatan sektor publik dalam pariwisata. Yang pertama adalah koordinasi. Pariwisata yang terdiri dari berbagai macam sektor sering menimbulkan konflik kepentingan. Maka koordinasi dalam pemanfaatan sumber daya itu sangat penting. Selain itu, penyeimbangan berbagai peran dalam proses pengembangan pariwisata menjadi tanggung jawab pemerintahan desa. Yang kedua adalah perencanaan. Perencanaan pariwisata terjadi dalam bentuk pengembangan infrastruktur, promosi dan pemasaran, struktur organisasi yang berbeda-beda, dan skala yang berbeda-beda pula seperti internasional, nasional, lokal, dan sektoral. Perencanaan pariwisata harus berjalan seiring dengan kebijakan pariwisata. Namun yang perlu diperhatikan, dalam pembentukan kebijakan, perencanaan merupakan proses politik yang hasilnya bisa menjadi dominasi bagi kepentingan dan nilai berbagai pihak. Yang ketiga, peraturan dan perundang-undangan. Pemerintah memiliki kekuasaan hukum dan perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan industri pariwisata. Keterlibatan pemerintah dimulai dari kebijakan paspor dan visa, pemanfaatan lahan, tenaga kerja, upah, dan lain sebagainya. Yang keempat ada kewirausahaan, dan yang kelima ada stimulasi, yang dapat dilakukan dengan meminta bantuan pemerintah dalam melakukan
Stimulasi pariwisata melalui insentif secara finansial, seperti pinjaman berbunga rendah, membiayai penelitian pariwisata, menstimulasi pariwisata melalui pemasaran, promosi, dan pelayanan pada pengunjung. Pemasaran merupakan fungsi dominan dalam kebijakan penyelenggaraan pariwisata. Unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangannya meliputi 5 unsur, yaitu daya tarik wisata, prasarana pariwisata, sarana pariwisata, tata laksana atau infrastruktur, masyarakat atau lingkungan, serta pengembangan pariwisata. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas prasarana, sarana, infrastruktur, masyarakat atau lingkungan, serta pengembangan pariwisata. Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain sebagainya. Untuk kesiapan objek-objek wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan di daerah tujuan wisata, prasarana tersebut perlu disesuaikan dengan lokasi dan kondisi dari objek wisata yang bersangkutan. Pembangunan prasarana wisata yang mempertimbangkan kondisi dan lokasi akan meningkatkan aksesibilitas suatu objek wisata yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan daya tarik objek wisata itu sendiri. Di samping berbagai kebutuhan yang telah disebutkan, kebutuhan wisatawan yang lain yang juga perlu disediakan di daerah tujuan wisata itu seperti bank, apotek, rumah sakit, pom bensin, pusat-pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya. Dalam melaksanakan pembangunan prasarana wisata, diperlukan koordinasi yang matang antara instansi terkait bersama dengan instalasi pariwisata di berbagai tingkatan. Dukungan instansi terkait dalam membangun prasarana wisata sangat diperlukan bagi pengembangan wisata di daerah. Koordinasi di tingkat perencanaan yang dilanjutkan dengan koordinasi di tingkat pelaksanaan merupakan modal utama suksesnya pembangunan pariwisata. Dalam pembangunan prasarana pariwisata, pemerintah biasanya lebih dominan, karena pemerintah dapat mengambil manfaat ganda dari pembangunan tersebut, seperti untuk meningkatkan arus informasi, arus lalu lintas ekonomi, arus mobilitas manusia antar daerah, dan lain sebagainya, yang tentu saja dapat meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja. Yang dimaksud dengan prasarana adalah semua fasilitas yang memungkinkan proses perekonomian, yang dalam hal ini adalah sektor pariwisata, untuk dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi fungsinya adalah melengkapi sarana kepariwisataan, sehingga dapat memberikan pelayanan dengan sebagaimana mestinya. Untuk lebih jelasnya, prasarana dibagi atas 3 komponen. Yang pertama adalah prasarana umum, yaitu prasarana yang menyangkut kebutuhan umum bagi kelancaran perekonomian. Adapun yang dimaksud dalam kelompok ini diantaranya ialah jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan jalan, drainase sebagai sanitasi dan penyaluran limbah, sistem persampahan, dan jaringan telekomunikasi dan internet. Yang kedua adalah prasarana penunjang kebutuhan masyarakat banyak, yaitu kebutuhan pokok manusia modern, seperti rumah sakit, apotek, pusat perdagangan, kantor pemerintah, perbankan, dan kantor polisi. Terakhir adalah prasarana kepariwisataan, yaitu seperti kantor informasi, tempat promosi, tempat rekreasi, fasilitas rekreasi, restoran, hotel, motel, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sarana wisata. Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata maupun objek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Lebih dari itu, selera pasar pun dapat menentukan tuntutan sarana yang dimaksud. Jadi, tidak semua objek wisata memerlukan sarana yang sama atau lengkap. Sarana wisata secara kuantitatif menunjukkan jumlah sarana yang harus disediakan, dan secara kualitatif menunjukkan mutu pelayanan yang diberikan yang tercermin pada kepuasan wisatawan yang memperoleh pelayanan. Dalam hubungannya dengan jenis dan mutu pelayanan sarana wisata di daerah tujuan wisata, telah disusun suatu standar wisata yang baku,
baik secara nasional maupun secara internasional. Sehingga penyedia sarana wisata tinggal memilih atau menentukan jenis dan kualitas yang akan disediakan. Jadi, sarana pariwisata adalah hal-hal yang keberadaannya berhubungan dengan usaha untuk membuat wisatawan lebih banyak datang dan lebih banyak mengeluarkan uang di tempat yang dikunjunginya. Berikut ini merupakan tabel yang berisi standar minimum sarana dan prasarana pariwisata yang dapat diperhatikan dan dipilih oleh para pengurus pariwisata desa untuk dapat diterapkan di area wisatanya. Tidak semua fasilitas ini dapat diterapkan. Lagi-lagi, kita perlu memperhatikan kondisi, lokasi, dan kebutuhan wisatawan serta warga sekitar area wisata untuk dapat menentukan fasilitas yang dapat dibangun. Selanjutnya ada tata laksana atau infrastruktur. Infrastruktur adalah situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, baik yang berupa sistem pengaturan maupun bangunan fisik di atas permukaan tanah dan di bawah tanah. Contohnya adalah sistem pengairan, distribusi air bersih, sistem pembuangan air limbah yang membantu sarana perhotelan atau restoran, kemudian ada sumber listrik dan energi, serta jaringan distribusinya yang merupakan bagian vital bagi terselenggaranya penyediaan sarana wisata yang memadai. Kemudian sistem jalur angkutan dan terminal yang memadai dan lancar akan memudahkan wisatawan untuk mengunjungi objek-objek wisata. Sistem komunikasi yang memudahkan para wisatawan untuk mendapatkan informasi maupun mengirimkan informasi secara cepat dan tepat, serta sistem keamanan atau pengawasan yang memberikan kemudahan di berbagai sektor bagi para wisatawan. Keamanan di terminal, di perjalanan, di objek-objek wisata, serta di pusat-pusat perbelanjaan akan meningkatkan daya tarik suatu objek wisata maupun daerah tujuan wisata. Infrastruktur yang memadai dan terlaksana dengan baik di daerah tujuan wisata akan membantu meningkatkan fungsi sarana wisata, sekaligus membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Daerah dan tujuan wisata yang memiliki berbagai objek dan daya tarik wisata akan mengundang kehadiran wisatawan yang berkunjung. Adapun yang ikut berperan dalam pengembangan suatu objek dan daya tarik wisata adalah masyarakat, lingkungan, serta budaya. Masyarakat di sekitar objek wisatalah yang akan menyambut kehadiran wisatawan tersebut dan sekaligus akan memberikan layanan yang diperlukan oleh para wisatawan. Untuk itu, masyarakat di sekitar objek wisata perlu mengetahui berbagai jenis dan kualitas layanan yang dibutuhkan oleh para wisatawan. Masyarakat yang sadar wisata akan berdampak positif karena mereka akan memperoleh keuntungan dari wisatawan yang membelanjakan uangnya. Para wisatawan akan untung karena mendapat pelayanan yang memadai dan juga mendapatkan berbagai kemudahan dalam memenuhi kebutuhannya. Di samping masyarakat di sekitar objek wisata, lingkungan di sekitar objek wisata pun perlu diperhatikan dengan saksama agar tidak rusak atau tercemar. Lalu lalang manusia yang terus meningkat dari tahun ke tahun dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem dari fauna dan flora di sekitar objek wisata. Oleh sebab itu, perlu ada upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui penegakan berbagai aturan dan persyaratan dalam pengelolaan suatu objek wisata. Lingkungan masyarakat dalam lingkungan alam di suatu objek wisata merupakan lingkungan budaya yang menjadi pilar penyangga kelangsungan hidup suatu masyarakat. Oleh karena itu, kelestarian lingkungan budaya tidak boleh tercemar oleh budaya asing, melainkan harus ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat memberikan kenangan yang mengesankan bagi setiap wisatawan yang berkunjung. Masyarakat yang memahami, menghayati, dan mengamalkan sabta pesona wisata di daerah tujuan wisata menjadi harapan semua pihak untuk mendorong pengembangan pariwisata yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Terakhir adalah pengembangan pariwisata. Perencanaan dan pengembangan pariwisata merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan untuk menuju ke tataran nilai yang lebih tinggi dengan cara melakukan penyesuaian dan koreksi berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi, serta umpan balik dari implementasi rencana sebelumnya yang merupakan dasar kebijaksanaan serta misi yang harus dikembangkan. Perencanaan dan pengembangan pariwisata bukanlah sistem yang berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan sistem perencanaan pembangunan yang lain secara intersektoral dan interregional. Perencanaan pariwisata
haruslah didasarkan pada kondisi dan daya dukung dengan maksud menciptakan interaksi jangka panjang yang saling menguntungkan antara pencapaian tujuan pembangunan pariwisata, peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, dan kelanjutan daya dukung lingkungan di masa mendatang. Pengembangan kepariwisataan diharapkan dapat memperluas kesempatan berusaha, di samping memberikan lapangan pekerjaan baru untuk mengurangi pengangguran. Pariwisata dapat menaikkan taraf hidup masyarakat yang tinggal di kawasan tujuan wisata melalui keuntungan secara ekonomi dengan cara mengembangkan fasilitas yang mendukung dan menyediakan fasilitas rekreasi, sehingga wisatawan dan penduduk setempat saling menguntungkan. Pengembangan daerah wisata hendaknya memperlihatkan tingkatan budaya, sejarah, dan ekonomi dari tujuan wisata. Kelincahan dalam berusaha harus dilakukan agar pendapatan selama musim kedatangan wisatawan bisa menjadi penyeimbang bagi musim sepi wisatawan. Pengaruh yang ditimbulkan oleh pariwisata terhadap ekonomi ada dua ciri. Pertama, produk pariwisata tidak dapat disimpan. Yang kedua, permintaannya sangat tergantung pada musim, yang berarti pada bulan-bulan tertentu ada aktivitas yang tinggi, sementara pada bulan-bulan yang lain hanya ada sedikit kegiatan. Perencanaan pengembangan meliputi yang pertama, pendekatan partisipatoris, yaitu seluruh unsur yang terlibat dalam perencanaan dan pengembangan kawasan objek wisata diikutsertakan, baik secara teoretis maupun praktis. Yang kedua, pendekatan potensi dan karakteristik ketersediaan produk budaya yang dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan objek wisata. Yang ketiga, pendekatan pemberdayaan masyarakat, yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya agar memiliki kemampuan pribadi maupun kemampuan kelompok. Yang keempat, pendekatan kewilayahan. Faktor keterkaitan antar wilayah merupakan kegiatan penting yang dapat memberikan potensi sebagai bagian yang harus dimiliki dan diseimbangkan secara berencana. Kemudian yang kelima, pendekatan optimalisasi potensi, yaitu mengoptimalkan potensi yang ada di suatu desa, seperti potensi kebudayaan yang masih jarang disentuh, atau digunakan sebagai bagian dari indikator keberhasilan pengembangan. Sekian sosialisasi pengembangan pariwisata yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian, dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Semoga materi yang telah saya sampaikan ini dapat berguna bagi Desa Melian untuk mengembangkan lagi berbagai aspek pariwisatanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.